kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Kita akan membahas kehadiran PNS Jabar melalui KIMOB. Apa alasan yang mendasar dibuatnya KIMOB ini? Sampai sekarang kan ada pembaharuan ya. Pegawai itu harus melaporkan kehadiran di kantor. Itu pun 1 tahun, lebih tepatnya pembangunan full. Sudah harus dijatuhi hukuman disiplin ringan ketika dia tidak melakukan presensi di KIMOB. Apa juga? Kayaknya kalau udah alasan lupa agak berat. Akhirnya kita sampaikan ke atasan, sosialisasikan ke atasan. Jadi ada apa ya? Ada kalau misalkan di ini mah ada DPO ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kang Teteh, kembali lagi di Ajib ASN Jabar ikut bicara. Halo Kang Teteh, dimanapun kalian berada, hadir untuk menyaksikan episode kali ini. Sebelum kita bahas ngobrol-ngobrol lebih lanjut pembahasan di episode kali ini, semoga Kang Teteh dimanapun berada dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Amin. Dan Pak Reza juga ini kita perkenalkan, mungkin Akang Teteh yang khususnya yang ASN di Pemprov Jabar udah nggak asing dengan wajah-wajah seperti ini ya. Ini namanya kayak artis ini, Reza Rahardian, betul? Aduh, jauh-jauh. Oh nggak pakai ra ya? Nggak ada arahnya. Oh nggak ada arahnya, jadi Reza Hardian. Jadi Reza Hardian ini analis data dan informasi bidang PPIK BKD Jawa Barat. Nah, Akang Teteh yang hadir menyaksikan episode kali ini, kita akan membahas tentang kehadiran PNS Jabar melalui aplikasi KIMOB. KIMOB. Ini disebutnya KIMOB apa KAMOB nih? KIMOB lebih tepat. KIMOB ya? Iya, KIMOB, bukan KAMOB. Jadi K-nya ini pakai bahasa Inggris disebutnya gitu ya? Iya. KIMOB. Biar dikit. Nah, sebelum saya bertanya-tanya, coba di ini Kang, dijelaskan atau diperkenakan tema yang akan kita bahas ini seperti apa sih itu kehadiran PNS Jabar melalui aplikasi KIMOB ini gitu. KIMOB itu seperti apa gitu? Jadi kalau kita berbicara tentang KIMOB, yang dimana artinya KIMOB itu kan kehadiran mobile ya. Ya. Jadi ini tuh berfokus pada pencatatan kehadiran pegawai, sehingga pegawai itu bisa melaporkan, karena dalam PP 53 sebelumnya sekarang menjadi PP 94 tentang disiplin PNS, pegawai itu harus melaporkan kehadiran di kantor. Itu. Nah, apa alasan yang mendasar dibuatnya KIMOB ini? Jadi gini, kalau kita bicara alasan mendasar, ada alasan terkait dengan aturan, ada juga yang berkaitan dengan kondisi. Iya. Kita bahas aturan dulu, apa kondisi dulu. Kalau kita berbicara aturan, tentu tadi di PP yang awalnya PP 53 sekarang menjadi PP 94 tahun 2021. Di mana tentang disiplin PNS disebutkan bahwasannya pegawai itu harus melaporkan kehadiran di kantor. Kemudian kita turun lagi di Pergub terkait jam kerja. Jam kerja dan hari kerja itu pun sudah diatur dari tahun 2013 dan 2014 terakhir perubahannya. Dan juga sekarang sudah ada nih terkait yang baru tahun 2022 perubahan terkait jam kerja dan hari kerja. Gitu. Nah, kalau kita berbicara sekarang tentang kondisi itu kita balik lagi. Jadi sebelumnya 2016-2017 ya ada di mana sekolah itu masuk SMK, SMA, SLB masuk ke Pemprov Jabar. Ya. Ini di sini status kepegawaiannya gitu ya? Iya betul, status kepegawaiannya masuk ke Pemprov Jabar. Nah, ini menjadi salah satu pertimbangan kemarin, di mana pada saat itu Pemprov Jabar masih menggunakan fingerprint. Kemudian kita harus memenuhi presensi semua pegawai yang ada di sekolah tersebut. Yeah. Nah, kita kemarin menghitung paling tidak itu ada butuh 10 juta rupiah untuk alat dan perangkat untuk satu fingerprint. Satu fingerprint 10 juta? Iya, satu fingerprint. Sedangkan waktu itu ada sekitar 750 sekolah yang masuk. Jadi paling tidak untuk untuk memenuhi minimal satu fingerprint saja butuh 7,5 M. Iya.
Untuk fingerprint aja butuh 7,5 M ya. Untuk sekolah saja hanya untuk satu. Itu belum lagi untuk maintenance-nya. Ya. Setiap bulan seperti apa. Akhirnya kemarin berpikirlah bagaimana caranya untuk Dan misalkan bentar, kalau misalkan sekolah yang besar ya, guru banyak misalkan ya. Kalau cuma ada satu fingerprint mungkin ngantri absen itu panjang juga ya. Nggak mungkin satu gitu Nggak kan. mungkin satu. Itu kita hanya berbicara satu saja tadi. Satu saja gitu ya. Akhirnya kan gara-gara hal tersebut tadi kita coba berpikir, oh kayaknya akan lebih mudah nih ketika alatnya sama mereka, kita tinggal buatkan aplikasi. Nah kemarin akhirnya kita swakelola, di mana itu cuma butuh berapa, nggak sampai di angka 100 jutaan untuk 1 tahun. Untuk 1 tahun. Itu pun 1 tahun, lebih tepatnya pembangunan full aplikasi ini, gitu. Jadi secara ekonomi ini lebih efisien ya. Jauh, sangat jauh dengan Keymob ini. Nah, iya. Teknis pengoperasiannya itu seperti apa? Teknis pengoperasian aplikasi Keymob. Secara apa? Kalau misalkan dibandingkan dengan fingerprint kan ya, setelah kan di semua tempat setelah absen manual gitu ya, absen manual tanda tangan itu kan semua beralih ke fingerprint. Ke fingerprint terus kan ke faceprint ya. Iya. Nah, yang membedakan dengan pengoperasian Keymob nih apa? Sebenarnya gini, kalau kita berbicara pengoperasian tentu bagaimana cara penggunaannya. Nah, hal penggunaan juga pun udah sangat berbeda. Dimana kalau untuk Keymob ini dibandingkan sama yang lain kayak tadi fingerprint, kemudian tanda tangan manual, faceprint, itu tentu hanya membutuhkan satu alat. Ya kan, sedangkan kalau Keymob membutuhkan satu aplikasi, alatnya di masing-masing user. Itu sudah berbeda. Terus kedua, sistem presensi yang seperti apa? Sistem presensi yang mungkin hampir sama dengan faceprint tadi, di mana kita melakukan presensi melalui selfie. Itu untuk memastikan apakah pegawai ini benar apa bukan. Iya. Terus kedua, nanti akan tersimpan nih di database kita. Database kita ada di Diskominfo. Seperti itu. Berarti secara penyimpanan database aja udah beda ya. Kalau misalkan secara teknis gitu, kalau kita berbicara teknis kayak fingerprint ditaruh di setiap perangkat daerah. Iya. Itu pengumpulan datanya gimana? Wah, kalau untuk fingerprint kemarin masing-masing perangkat daerah mengirimkan. Oh, ngirim ya? Ngirim. Baik itu bentuk Excel ataupun file langsung. Ngirim, ditampung, baru disimpan, disatukan gitu ya di data. Kalau ini kan udah langsung semua masuk ya? Langsung otomatis. Apa saja fitur yang tersedia di aplikasi Keymob ini? Kalau fitur tentu ini juga jadi dari awal pembangunan tentunya sampai sekarang kan ada pembaharuan ya, ada pengembangan gitu kan. Iya, betul. Jadi waktu itu ingat di awal masih hanya fokus untuk presensi. Hanya absen masuk, absen pulang. Sekarang bagaimana caranya nih? Loh, kenapa nggak sekalian kita buatkan untuk dinas luar? Terus kemudian cutinya juga di situ. Sekarang juga sudah ada izin, kemudian sekarang pun ada namanya face recognition. Selain itu ada juga namanya apa tuh? Kalau face recognition itu bisa mengecek apakah ini wajah orang tersebut atau bukan. Mendeteksi gitu ya? Iya, ini bisa mendeteksi wajah asli apa joki gitu ya. Nah itu sering terjadi tuh. Kemudian ada juga namanya early warning system dan penjatuhan hukuman. Early warning system jadi apa ya? Kayak pengingat awal ya. Iya, jadi kan kalau sekarang di PP 94 ketika sudah 3 hari alfa sudah harus dijatuhi hukuman disiplin ringan. Nah, nanti ketika early warning system ini berfungsi ketika pegawai sudah 2 kali alfa. Jadi nanti akan dikirimkan ke pegawai yang bersangkutan dan ke atasannya supaya memastikan bahwasannya si pegawai ini tidak akan melakukan indisipliner lagi. Oke. Kemudian, Kang, tentunya yang dapat mengakses Keymob ini seluruh ASN kan? Seluruh PNS apa sama P3K juga? Termasuk P3K, seluruh ASN baik itu PNS ataupun P3K yang terdaftar di Siap Jabar. Yang terdaftar di Siap Jabar. Itu dengan aplikasi yang sama nih, PNS sama P3K? Aplikasi yang sama. Aplikasi yang sama? Iya. Nah, apa yang terjadi bila pengguna tersebut lupa mengaksesnya?
lupa mengakses, lupa ngabsen. Lupa ngabsen kayaknya. Iya, tentu alfa dong. Ini akan langsung berpengaruh. Walaupun dia masuk gitu. Walaupun dia masuk. Jadi kayak kita berbicara ya disampaikan tadi. Contoh meskipun menggunakan fingerprint. Yeah. Ketika yang bersangkutan masuk kantor tapi tidak melakukan fingerprint, alfa. Sama juga dengan ini. Ketika dia tidak melakukan presensi di Kimob, alfa juga. Nah ini kan banyak nih Akang Teteh, mungkin Akang Teteh di luar juga di OPD lain gitu ya. Mungkin ada yang bertanya, kita kan masuk nih misalnya, saya masuk, fisiknya saya masuk, cuman saya lupa absen. Apa pertimbangan yang menyebabkan itu ditumpukan kepada YBS gitu? Jadi gini, kalau kita mau bicara lupa kan itu kelalaian ya. Iya. Tapi di Kimob juga ada namanya presensi bawahan. Presensi bawahan. Iya, apa di itu? atasan. Jadi atasan itu punya kewenangan untuk membantu bawahnya melakukan presensi. Contoh misalkan kita nggak sengaja lupa handphonenya, sehingga tidak bisa melakukan presensi melalui handphone tersebut. Ya ini tinggal menghadap ke atasan, kemudian untuk minta dipresensikan. Jadi kayaknya kalau bilang alasan lupa agak berat. Karena atasan pun juga sudah kita siapkan fitur untuk mempresensikan bawahan. Jadi, oh iya, kalau misalkan gini-gini yang saya tangkap, kalau misalkan alasan lupa itu kita toleransi, mungkin semua orang ketika memang tidak masuk dia bisa alasan lupa. Iya, betul. Untuk tidak absen. Betul sekali. Tapi kalau misalkan kita tutup tidak ada alasan lupa, dibuka untuk koordinasi dengan atasan, itu kan memastikan ya. Jadi si atasan itu memastikan, menjamin bahwa si bawahan ini masuk gitu kan. Iya, betul sekali. Okay. Seperti itu Kang Teteh. Jadi tidak ada alasan lupa untuk absen. Kalaupun misalkan terjadi kita masuk terus lupa, itu dapat dikoordinasikan dengan atasannya masing-masing. Nah ini udah dijawab tadi, aplikasi itu yang awalnya dari cuman sekedar absen, terus dilakukan pengembangan, ada berapa sekarang fitur tambahan di? Waduh, mulai dari dinas luar, cuti, terus izin. Dinas luar aja ada beberapa kan itu kan? Iya, dinas luar ada dinas luar full, dinas luar masuk kerja, masuk kantor dinas luar, cuti ya. Cuti kemudian izin tadi, terus ada yang tadi presensi bawahan ternyata, fitur atasan. Early warning system, terus ada izin juga kan? Ada izin. Izin terlambat dan izin pulang cepat. Nah, kalau misalkan kan ada gini. Setiap hal yang baru itu pasti ada pro kontra ya gitu ya. Iya. Tidak dipungkiri gitu, pasti selalu ada. Nah, mungkin ketika ASN atau teman-teman kita di luar Kang Teteh kita kasih tahu, kita share benefitnya, mungkin yang kontra ini bisa lebih menerima gitu. Jadi benefit dari bagi pegawai dari adanya Kimob ini. Betul. Ini kalau diingat di tahun 2020 pertama penggunaan Kimob secara keseluruhan memang langsung dihitung. Di situ banyak sekali, termasuk pejabat-pejabat yang menolak. Cuman kita sampaikan, Kimob ini akan mempermudah Bapak Ibu untuk melakukan presensi. Salah satu contoh kemarin ada kasus waktu itu masih tahun 2020 ya. Dia lagi DL. Dia lagi DL, tapi atasannya tidak mengetahui bahwasannya bersangkutan DL. Akhirnya kita sampaikan ke atasan, sosialisasikan ke atasan. Tolong dong bantu pegawainya untuk menggunakan Kimob biar apa pengawasannya pun bisa terdeteksi. Akhirnya mau atasan tersebut untuk menyampaikan ke bawahannya sampai akhirnya digunakan. Dan termasuk yang bersangkutan pun juga langsung mengiyakan, oh iya, kok lebih mudah ya pengawasan menggunakan ini. Orang DL udah ketahuan, pegawai cuti ketahuan. DL kemana ketahuan ya? DL kemana ketahuan. Yang cuti, yang sakit ketahuan semua ya. Yang nggak masuk, nggak masuk pun ketahuan. Ya. Paling dari mungkin di awal adanya Kimob ini penolakan itu mungkin karena pembiasaan untuk menggunakan ini ya. Habit digital. Jadi kan perlu kan alasannya ada, ini harus punya kuota kan ya kan. Betul. Harus punya kuota, punya terus handphone harus yang mendukung kan ya. Betul. Harus yang mendukung. Jadi
ya mungkin itu salah satu yang di awalnya terasa berat bagi sebagian teman-teman pegawai gitu ya. Iya, memang betul. Nah, jaraknya ini berapa radius untuk Kimob ini? Oh iya. Jadi kan memang Kimob Untuk itu bisa kan melakukan absensi. mendeteksi GPS ya. Ya. Memang mendeteksi GPS. Jadi kita memang mengunci untuk radius normalnya itu di 300 meter. 300 meter dari titik lokasi kantor. Jadi kalau di luar tersebut tentu nggak akan bisa. Tapi ada nggak yang pernah kejadian, nggak ada yang mencoba melakukan kecurangan dengan, kan sekarang ada ya banyak ya fake GPS gitu. Itu banyak sekali. Dan itu sebelumnya sudah terbayangkan nggak bakal banyak yang melakukan itu? Iya, kita sudah terbayangkan. Yang pertama, jadi kita itu punya 3 cara untuk mendeteksi fake GPS. Yang pertama, kita mendaftarkan aplikasi-aplikasi fake GPS tersebut di Kimob. Jadi mendaftarkan. Iya, jadi yang ada di aplikasi yang ada di Play Store, kita coba masukkan ke Kimob. Ketika itu dibaca sama Kimob bahwa ada aplikasi tersebut di handphone pegawai, Kimob akan langsung mendeteksi ini menggunakan fake GPS meskipun dia tidak mengaktifkan. Oh gitu. Iya. Hanya mendownload, menyimpan di HP saja itu sudah terdeteksi. Langsung terdeteksi. Walaupun tidak digunakan gitu. Walaupun tidak digunakan. Nah, terus ada lagi yang kedua. Jadi karena perkembangan zaman ya, cepat semakin kesini semakin banyak nih aplikasi fake GPS yang terus berkembang, terus bertambah banyak. Akhirnya kita mencoba namanya pembacaan mockup location. Apa tuh? Jadi mockup location ini ada satu fitur yang di setiap semua handphone ada mockup location. Nah, ketika mockup location aktif, itu berarti ada kemungkinan besar penggunaan untuk fake GPS. Oh gitu. Jadi kita ngebaca mockup location. Itu cara kedua. Ketiga. Cuman yang kedua ini memang butuh waktu untuk membacanya. Jadi ya butuh waktu lah sekitar mungkin kalau untuk yang tadi kan sebelum ketika diinstal saja sudah ini ya, sudah sudah terbaca. Ya. Kalau ini perlu waktu. Kalau ini butuh waktu ketika sudah diaktifkan. Nah, kalau yang ketiga ini secara manual sih lebih tepatnya. Jadi kita kan sudah membaca titik koordinat. Ya. Jadi ketika memang koordinatnya kita lihat tidak wajar, ini penggunaan fake GPS. Penggunaan fake GPS. Iya. Nah, seperti ini. Ini pengalaman ya. Ketika saya membuka aplikasi Kimob, itu kan ada izin dulu ya. Jadi si lokasinya ini terus-terusan aktif apa hanya saat aplikasi digunakan. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman kita juga ketika misalkan weekend, mungkin mereka butuh privasi, tidak ingin terbaca terus lokasinya di Kimob ini. Apakah itu ketika dimatikan lokasi di handphone itu tidak akan terbaca di Kimob? Sebenarnya mah tanpa perlu dinonaktifkan lokasi pun juga nggak akan terbaca. Jadi di kita itu hanya akan kebaca pada saat mulai presensi sampai dengan jam yang bersangkutan absen pulang. Oh, hanya jam itu aja. Iya. Dan hanya di waktu kerja gitu. Dan di waktu kerja aja. Jadi setelah itu nggak akan. Udah, itu kita bukan urusan kita. Iya. Karena ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pegawai yang lain. Ini gimana katanya kalau misalkan weekend nih, saya misalkan lagi liburan sama keluarga kemana gitu kan. Apakah itu lokasi kita terdeteksi di Kimob sehingga atasan kita tahu gitu? Waduh, enggak dong. Enggak ya, jadi itu Kang Teteh sudah dikonfirmasi dari pengelola Kimobnya bahwa lokasi Akang Teteh itu terdeteksi ketika hanya di jam kerja dan di hari kerja. Iya. Nah, gitu ya, seperti itu. Nah, selama berarti Kimob ini udah ada berapa tahun? Kalau dihitung dari mulai pembangunan itu dari 2017. Iya, cuman kita gunakan pertama kali itu benar-benar secara maksimal di tahun 2020. 2020 sampai sekarang berarti kalau dari 2020 mau 3 tahunan lah ya? Iya, sekitar 3 tahunan. Kendala apa aja yang udah dihadapi dan solusinya seperti apa gitu? Kalau kendala kita bicara banyak ya kendala ya. Yang tadi pertama masalah tidak semua pegawai yang ingin menggunakan, masih ada kontra lah dari pegawai, itu sudah jelas. Terus yang kedua paling memang kebanyakan pernah ada yang ngehack nggak masuk gitu? Kalau ngehack sebenarnya belum. Iya, cuman kalau ada yang simpen
gacor baru kemarin kejadian. Apa tuh? Ya jadi kayak judi online, jadi kayak menyimpan apa sih namanya, iklan. Oh kayak ada itu ya? Iya ada. Tapi kemarin kita sudah berhasil untuk menghapus. Kita antisipasi. Kalau error itu dari apa itu? Sebenarnya error itu gini. Kalau kita berbicara error itu kan gini. Saya itu menyebut namanya ada triangle. Yang dimana Kimob itu tidak bisa berjalan dengan sendirinya. Harus ada dukungan yang lain. Kayak tadi infrastruktur dari kita, yaitu server yang ada di Diskominfo. Terus kedua, handphone yang bersangkutan, device yang digunakan oleh pegawai. Dan yang ketiga, jaringan internet. Jaringan internet. Nah, yang biasanya terjadi itu adalah dari device, kalau enggak dari jaringan. Kalau dari infrastruktur, kecil kemungkinannya terjadi. Karena ketika saat itu kejadian, pasti semua pegawai bermasalah. Tapi kalau cuma 1-2 orang, atau mungkin 1-2% pegawai, ya kita bisa jamin. Kalau misalkan yang kan pernah terjadi tuh beberapa kali sampai di toleransi gitu ya kehadiran ini. Itu pernah. Itu kenapa tuh? Gara-gara face recognition. Oh, gara-gara face recognition. Iya. Yang fitur itu ya. Fitur yang baru jadi kemarin itu kita uji cobakan. Pertama di satu perangkat daerah, kemudian bertambah sampai akhirnya di 3.000 pegawai. Iya. 3.000 pegawai udah langsung. Nah gini Kang, Kimob ini kan dari setiap OPD itu ada fasilnya ya, ada fasilitatornya. Iya ada. Nah, itu tugasnya untuk apa tuh? Jadi secara fasil tuh. Tugasnya yang bersangkutan itu membantu kita untuk bagaimana untuk menganalisa masalah dan memperbaiki masalah yang ada di sana. Jadi pegawai nggak perlu langsung ke BKD nih untuk memperbaiki Kimobnya. Kalau misalkan masalahnya masalah lokal gitu ya. Bisa. Kalau misalkan masalahnya Pemprov mungkin jadi penyampai juga, mungkin penyambung dari BKD juga ya untuk menjelaskan. Betul. Jadi itu juga bertugas untuk menyampaikan ketika ada apa-apa. Kalau misalkan keseluruhan itu bermasalah. Cuman kan memang kebanyakan yang bermasalah itu di pegawainya masing-masing, di handphone ataupun di jaringan. Tapi ada fitur khusus untuk fasilitator? Fitur khusus maksudnya gimana nih? Ya maksudnya bukan fitur khusus ya. Maksudnya ada akses tersendiri. Ada akses tersendiri, kita sudah buatkan akses tersendiri buat setiap perangkat daerah. Jadi kelihatan semuanya, jadi kelihatan siapa yang alpha, siapa yang sebenarnya terlambat. kan yang fasil itu dia harus lebih aktif kan. Ketika misalkan ada pegawai di situ yang belum absen, dia bisa mengingatkan juga kan. Iya, betul. Karena dia bisa melihat kan. Karena bisa mengecek. Bisa mengecek ya? Bisa mengecek siapa yang belum melakukan presensi, siapa yang telah melakukan presensi, cuti. Karena untuk cuti pun sendiri juga diajukannya sama fasilitator. Iya. Kemudian Kang, ini bicara kehadiran ini. Tapi kalau kita melihat gini ya, kan bukan cuma cuti ya, disiplin juga ada kayaknya. Ada disiplin. Ada disiplin kan? Iya. Presensi itu bagian dari disiplin. Kalau misalkan melihat presentasi gitu dari sebelum hadirnya Kimob dengan setelah hadirnya Kimob, itu yang berkaitan dengan disiplin terkait kehadiran itu menurun apa meningkat? Tentu meningkat dong. Meningkat. Jadi anggapannya seperti apa nih? Kalau misalkan meningkat berarti si aplikasi ini bagus, berguna, lebih tepatnya berguna. Karena lebih terdeteksi gitu. Iya, jadi yang gini. Kecurangan. Kalau kita lihat kemarin ya, ini saya sempat nih didatangi juga sama salah satu pejabat. Berterima kasih. Ya. Gara-gara adanya Kimob, pegawainya sudah sekarang lebih rajin. Lebih disiplin untuk masuk presensi. Lebih berkinerja. Ya. Jadi tentu kelihatan dong hasilnya. Ya. Terus kedua, sekarang juga kita lihat untuk yang jarang kelihatan nih, yang apa ya namanya? Untuk masalah kedisipliner, disipliner yang ada di subdisiplin. Itu sekarang juga sudah terdeteksi sama beliau. Siapa yang sekarang udah alpanya 1, 2, 3, terus siapa yang sampai benar-benar berapa bulan tidak melakukan presensi, itu ada. Ya nggak, maksud saya gini. Adanya Kimob ini kan untuk mempermudah. Benar, untuk mempermudah semua pegawai. Iya. Dia bisa melakukan presensi dengan mudah gitu kan, mengajukan dinas luar, cuti, apapun lah dipermudah. Nah, tapi tadi disampaikan angka presentasi indisipliner kehadiran meningkat.
Ya. Jadi lebih Oh, tepatnya gini. eh, Itu sekarang gara-gara kita ngelihat nih. Dulu waktu pada saat zaman fingerprint ya. Print. Semuanya tuh hadir terus Eh. kita lihat. Tapi pada Oh saat jarang ada yang ini gitu ya. ya betul. Eh. Pas kita cek menggunakan aplikasi Kimop pertama di tahun 2020 itu sekitar 30-an%. Itu banyak alpha, banyak yang terlambat apa semua. Tapi setelah 2021, 2022 udah makin menurun, Oh makin menurun. makin menurun. Jadi kalau kita bilang pertama penggunaan itu pasti banyak banget. Karena mungkin entah itu memang kebiasaan yang masih belum Oh ya kebiasaan. yang belum terbiasa kan, belum biasa melakukan itu atau bagaimana ya wes. Tapi yang pasti nanti semakin tahun semakin kesini makin meningkat. Kimob ini apa ada juga di provinsi lain? Kimop ini Mungkin secara nama beda mungkin ya. iya seharusnya sih ada. Ada beberapa yang sudah saya ketahui kayak contoh Bogor kemarin dia sudah menggunakan juga namanya Si Cantik kalau nggak salah tuh. Oh cantik. Iya itu fiturnya pun juga hampir mirip. Terus kedua kemarin dari swasta sih yang saya tahu. Mungkin kayaknya secara sekarang kan udah kalau misalkan face print atau fingerprint udah sangat lama ya itu kan. Aduh, Absen dengan itu kan sudah ketinggalan gitu ya. Sudah ketinggalan lah jauh. Nah mungkin kayaknya di daerah lain juga ada yang menggunakan aplikasi yang sama. Iya presensi yang sejenis gitu serupa. Iya. Dengan apa ya? Kan intinya kehadiran ya. Cuman yang membedakan mungkin fitur kayaknya, fitur di dalamnya. Bisa jadi salah satu. Ada yang cuman untuk kehadiran doang. Iya betul. Ada yang hanya ya kayak Kimob ini gitu yang kan. sama seperti Kimop juga dengan mendeteksi GPS. Ada juga yang enggak, yang penting yang penting presensi. Ada itu yang ada cuti kan ini kan cuti benar. Di luar belum tentu kan ya. Iya belum tentu ada yang cuti. Misalnya di daerah lain dengan aplikasi yang sama yang serupa. Intinya mungkin sama tentang kehadiran, cuman yang membedakan di fitur aja mungkin kayaknya. Kebanyakan di situ. Jadi banyak juga yang datang ke kita untuk melihat benchmark lah ya. Benchmark ya betul. Nah itu mulainya di tahun 2020 tuh pas COVID. Pas COVID terasa. Iya. Itu kan penggunaan pertama juga kan di tahun 2020 Februari. Seingat saya di Maret ya COVID ya pertama kali. Itu juga penggunaan Kimop langsung mulai meningkat. Dan di situ ada berapa daerah kalau misalkan yang mau lihat Kimop gitu? Kalau mau dibilang lihat Kimop, sebenarnya gini, dia tuh ngelihat keseluruhan aplikasi yang ada di BKD. Oh, salah satunya Kimop. Salah satunya Kimop. Cuman nggak segampang itu untuk mengambilnya. Untuk menerapkannya untuk gitu menerapkannya. Ya. Nah, gini. Kalau misalkan daerah yang terpencil lah, kita katakan terpencil gitu kan. Ada kendala masalah jaringan, sinyal. Apakah ada toleransi itu? Sebenarnya gini, kalau kita bilang permasalahan jaringan agak berat sih, jujur aja agak berat. Kenapa gini? Titik lokasi itu saya daftarkan. Titik lokasi saya daftarkan. Di mana saya mendapatkan titik lokasi tersebut dari share dari yang bersangkutan. Jadi yang bersangkutan melakukan share atau dari Fasil mengirimkan lokasinya ke saya, kemudian saya daftarkan Kimop. Ketika yang bersangkutan bisa mengirimkan itu titik lokasi itu, masa nggak ada jaringan? Iya. Orang dia udah pakai WA kok ngirimnya, ya kan? Oh iya betul. Berarti tapi pernah ada terkait masalah ini? Pernah. Salah satu contoh kemarin kejadian. Kalau di Jawa Barat di mana? Yang kira-kira paling misalkan di hutan. Iya ada. Ada. Jadi kan kayak contoh penyuluh kehutanan kan ada yang bertugas ke sana. Ya itu gimana tuh? Jadi kita biasa ngakalin. Jadi ya misalkan yang bersangkutan yang bertugas menjaganya di tempat yang nggak ada sinyal, dia harus ke tempat yang ada sinyal dulu untuk melakukan presensi. Kan radiusnya juga 300 meter. Nah setelah itu baru mereka naik untuk mengecek. Kejadian juga yang di Cianjur kemarin, itu kan sinyal langsung hilang semua. Oh pas gempa ini. Gempa itu kemarin. Akhirnya apa? Kita rekap semuanya. Nanti sama saya yang perbaiki. Kalau itu kan darurat ya. Keadaan darurat memang. Ini yang rutin maksud saya tuh. Jarang sih kalau yang rutin mah. Oh jarang. Iya. Karena kebanyakan pasti mereka sudah mengirimkan ke saya titik lokasinya. Jadi udah tahu bahwa di situ udah ada jaringan. Jadi mereka presensinya di situ. Oke. Gitu. Nah, apakah kedepannya akan ada mengusung fitur baru? Kalau mengusung di Kimop ini sebenarnya lebih tepatnya ini sih
pengembangan peningkatan dari fitur-fitur yang sudah ada. Salah satu contoh kayak tadi, ini sekarang lagi kerjaan yang cuti. Iya. Saya lagi merubah probisnya supaya bisa lebih maksimal. Terus kedua yang face recognition. Tadi ini lagi Itu masih kecolongan nggak? face recognition. Justru malah sekarang karena hanya terbatas ya, kita gunakan untuk orang-orang tertentu. Jadi kalau orang-orang yang udah rutin, udah rajin menggunakan wajahnya sendiri mah udah aman dari face recognition. Tapi untuk yang justru yang nakal-nakal malah. Oh berarti nggak di semua perangkat, nggak di semua HP semua pegawai ada recognition itu? Iya, nggak semua. Karena kita masih batasi, karena masih terbatas baik itu dalam aplikasi kita sendiri pun ataupun dari storage kita masih ini terbatas. Oh gitu. Jadi ada apa ya? Ada kalau misalkan di ini mah ada DPO ya. Iya. Orang-orang yang masuk list itu ini harus pakai recognition nih gitu kan. Jadi biasa kita terima dari atasannya menyurat ke BKD untuk diaktifkan face recognition-nya. Atau mungkin dari bidang disiplin pun juga langsung. Oke. Nah mungkin ini kan Kimob ini kalau misalkan dikaitkan dengan kan sekarang di Jawa Barat ini ada DWA gitu ya. Oh iya. Itu dari salah satu penilaian juga. Kehadiran kan ya. Iya maksudnya betul. Dari penilaian untuk seseorang dapat DWA atau enggak gitu. Salah satunya tetap ada. Ada dari kehadiran. Dari kehadiran juga ada. Dilihat. Jadi Kang Teteh itu kalau kita berbicara tentang kehadiran pegawai ini dilandasi dengan aturan PP 94 bahwa ya wajib hadir gitu ya. Wajib hadir. Nah, Pemprov Jabar ini itu mengakomodir dari peraturan tersebut untuk mempermudah para pegawai Akang Teteh seluruhnya untuk melakukan presensi masuk dan pulang. Dan di dalamnya juga dilakukan banyak pengembangan penambahan fitur-fitur untuk mempermudah pelayanan kepada Akang Teteh seperti itu ya. Iya. Adapun tadi permasalahan ya setiap pengembangan itu tidak luput dari kesalahan ya, tidak dari kesempurnaan. Makanya ada pengembangan karena di awal pembangunan pasti ada kekurangan gitu kan. Betul. Itu dicarikan solusi dan itu dijadikan pengembangan di tahap berikutnya gitu. Nah, Kang Reza, selain ini pernah ada apalah dari fasil-fasil yang di OPD pernah ada curhatan-curhatan nggak? Misalkan kan kayaknya kondisinya di setiap OPD beda ya. Ya pasti. Pastinya bedakan dengan masa yang berbeda-beda. Itu pernah ada ngehubungi misalkan ini di OPD saya kayak gini gitu. Itu sering, itu mah sering, jelas itu mah. Terutama khususnya Disdik tuh yang jumlahnya 50% dari pegawai kita. Masa paling banyak gitu ya. Itu masa paling banyak gitu. Memang target utamanya juga pun Disdik kan di awalnya. Dari sekian banyak itu masalah apa yang pernah paling sulit gitu? Sebenarnya masalah paling banyaknya itu berkaitan dengan lupa absen sih. Lupa absen. Iya, lupa absen aja. Sama kalau separah-parahnya juga hanya yang berkaitan dengan device-nya. Banyak kok dari kita di sini yang datang sampai ke BKD. Iya. Saya cuma tek, dah beres Bu, silahkan mangga. Lah. Dari device-nya gitu. Dari device aja. Jadi nggak ada masalah yang di luar itu nggak ada ya? Maksudnya yang lebih berat gitu? Nggak ada sih, kebanyakan mah orang nggak lupa. Ya sudah, device ya bermasalah. Berarti Disdik juga bukan karena masalah yang terberat, karena masanya aja yang banyak gitu ya? Iya. Dengan masalah yang sama gitu. Dengan masalah yang sama. Itu sering. Mungkin terakhir sebelum kita tutup, ada pesan atau himbauan kepada seluruh masyarakat yang menonton Ajib, terutama bagi para PNS atau P3K yang mengakses Kimob ini. Oke, untuk khususnya ini untuk pegawai ASN ya. Jadi saya harap tolonglah jangan lupa untuk presensi. Itu banyak sekali yang banding untuk lupa presensi. Kenapa? Itu pasti ditolak. Itu pasti ditolak, lupa presensi. Kenapa? Kita sudah berikan ke atasan untuk bisa membantu. Bahkan atasan bisa mempresensikan bawahan untuk absen pulangnya 1 hari setelahnya. Jadi untuk hari ini bisa mengabsen hari kemarin absen pulangnya. Jika lupa itu kan? Jika lupa. Kurang apa lagi kan? Ya. Terus ya itu aja sih sebenarnya mah untuk yang ASN. Kehadiran yang utama gitu ya? Kehadiran is number one. Jadi begitu Kang Teteh.
episode kali ini pembahasan tentang kehadiran, intinya ya harus hadir gitu kan. Ya, Semua sudah dipermudah oleh Pemprov Jabar, khususnya bagi ASN Pemprov Jabar. Semua pelayanan sudah dipermudah, fitur-fitur sudah dikembangkan. Masa sih udah semudah ini masih tidak mau melakukan presensi? Iya. Kecuali kalau misalkan memang tidak masuk ya. Nah itu beda cerita. Ada beda cerita itu, nanti urusannya dengan bidang disiplin. Oke. Mungkin itu aja Kang Teteh episode kali ini. Nanti ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe, and comment sosmed BKD Jabar. Kembali lagi di Aji Podcast di episode selanjutnya. ASN Jabar ikut bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.